nama Yesus, beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan, nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu namamu Sungguh kasih setia Tuhan setia selama-lamanya. Tentu kepada tidak sama. Haleluya. Haleluya. Dia tetap baik. Dia mau ada bersama dengan kita. Allah itu baik. Sungguh
Jemaat di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun juga Anda berada, sebelum kita memasuki sapaan gembala, mari kita akan tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, junjungan hidup kami, Tuhan pemilik langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang bagi kami adalah segala-galanya. Pada Tuhan kami berdoa, pada Tuhan kami bersandar. Jadikan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini adalah kesempatan kami untuk kami ini boleh memahami lebih banyak apa isi Alkitab, apa isi firman-Mu untuk kami bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Adapun pokok renungan kita pada malam hari ini tentang doa kepada Allah. Doa kepada Allah kehidupanku. Dua bagian penting dari apa yang kita akan coba memahami dari firman Tuhan. Doa kepada Allah, coba kita mau baca itu dari surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Surat Roma pasal 15 ayat yang ke-30. Saya bacakan, bunyinya begini. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, ya. Jelas ayat ini katakan doa kepada Allah untuk aku. Ternyata Rasul Paulus juga membutuhkan doa, membutuhkan dukungan doa, pergumulan doa bersama-sama dengan orang lain. Pada hakikatnya doa adalah pergumulan. Doa adalah percakapan dengan Allah. Doa kepada Allah berarti sasarannya harus jelas. Bukan doa kepada ilah lain. Firman Tuhan katakan jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku, ya. Tapi doa kepada Allah berarti sasarannya jelas. Percakapannya dengan Allah juga harus jelas. Kepada Allah aku berdoa, begitu ya. Kepada Allah kami berdoa. Kepada Allah kita berdoa. Bagian pertama ini pada umumnya kita sudah kenal dengan baik, ya. Doa kepada Allah. Tapi yang unik dan yang lebih menarik, Alkitab katakan lebih menarik justru doa kepada Allah kehidupanku, ya. Doa kepada Allah biasa kita sudah sering dengar itu, tetapi sekarang kita mau melangkah lebih jauh, merenungkan lebih jauh. Doa kepada Allah kehidupanku, ya. Allah kehidupanku. Coba kita mau baca itu dari kitab Mazmur 42 ayat 9, ya. Mazmur 42 ayat 9. Bunyinya demikian. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku, ya. Bagian pertama tadi doa kepada Allah, titik. Sekarang berlanjut, ya. Alkitab ini begitu unik, begitu menarik, ya. Ayat yang satu jika dirangkaikan dengan ayat yang lain itu merupakan kelanjutan, ya, saling melengkapi. Doa kepada Allah, doa kepada Allah kehidupanku. Apa yang tersirat di dalam yang tersurat mengenai Allah kehidupanku, ya. Di dalam ayat-ayat yang tersurat ini ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Allah kehidupanku
bisa mempunyai makna Allah ada dalam kehidupanku, ya. Allah kehidupanku, Allah ada dalam kehidupanku. Sekarang pertanyaannya adalah siapakah Allah dan siapakah aku, ya? Sehingga Allah mau ada di dalam kehidupanku ini. Allah itu siapa? Siapakah Allah dan siapakah aku? Allah yang tinggi, Allah yang maha tinggi ada dalam aku yang rendah. Allah yang mulia, Alkitab katakan tidak hanya Allah yang mulia, Allah yang maha mulia ada dalam aku yang masih hina ini. Allah yang besar, Allah yang maha besar ada dalam aku yang kecil ini. Allah yang dahsyat ada dalam aku yang biasa-biasa saja. Allah kehidupanku. Kita mau berlanjut, renungkan lebih jauh, ya, apa yang tersirat di dalam apa yang tersurat dalam kata doa kepada Allah kehidupanku. Allah kehidupanku dapat pula mempunyai makna Allah bagi kehidupanku. Allah kehidupanku itu adalah Allah yang mengasihi kehidupanku. Allah itu kasih, ya. Allah yang kasih itu adalah Allah yang mengasihi kehidupanku. Ini bukan kasih karena, kasih dalam tanda petik kasih karena, tetapi ini adalah kasih dalam tanda petik kasih walaupun. Kasih karena dan kasih walaupun itu berbeda, ya. Kasih karena baikkah kehidupan kita, karena baikkah kehidupanku sehingga ia Allah itu mengasihi aku. Saya setuju dengan kehidupan yang baik, ya. Tetapi bukan karena kita ini baik, karena kehidupan kita ini baik Allah mengasihi kita, bukan. Karena jasa-jasa kita kah, jasa-jasa dalam kehidupan kah hingga ia Allah itu mengasihiku? Tidak juga. Karena kehidupan kita benarkah hingga Allah itu mengasihi aku, mengasihi kehidupanku? Karena kehidupan kita kuduskah hingga ia Allah itu mengasihi aku? Itu kasih karena, ya. Hidup itu baik, kehidupan yang baik tentulah itu indah. Kehidupan yang punya jasa-jasa untuk Tuhan tentulah itu indah. Kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus juga itu satu kehidupan yang baik. Tetapi bukan karena itu Allah mengasihi kita. Itu baru kasih karena. Tapi kasih walaupun itu berbeda, ya. Walaupun kita tidak benar, walaupun kita tidaklah kudus, belum benar, tetaplah ia mengasihi kita. Walaupun kita belum sempurna, tetaplah ia mengasihi kita. Itu kasih walaupun, ya. Walaupun kita ini masih berdosa, ia tetap mengasihi kita. Walaupun keadaan kita buruk, perilaku kita buruk, tetaplah ia mengasihi kita. Ini kasih Allah, kasih walaupun. Allah kehidupanku itu adalah Allah yang peduli terhadap kehidupanku. Allah kehidupanku itu adalah Allah yang sangat menyayangi kehidupanku. Dalam kata Allah kehidupanku mengandung kekayaan makna. Dan coba kita ini gali betul apa kekayaan makna dari Allah kehidupanku. Sehingga kita bisa naikkan doa suatu nyanyian pada malam hari. Itu berarti doa kepada Allah kehidupanku. Pertanyaannya sekarang coba kita mau lihat, pernahkah aku, termasuk di dalamnya kami, kita, pernahkah aku, kami, kita mengalami kehidupanku ini
terasa dingin, seperti hati Yakub tetap dingin. Kehidupanku terasa dingin tanpa Allah. Tetapi bersama dengan Allah, kasih-Nya Allah memberi kehangatan dalam kehidupanku. Kehidupanku terasa berat, itu oleh sebab tanpa Allah. Tetapi bersama Allah, kita akan melangkah dengan ringan. Kehidupanku terasa pahitkah? Atau lebih parah lagi, pahit getirkah kehidupanku? Itu karena kehidupanku tanpa Allah. Tetapi bersama Allah, Ia mengubahkan kehidupanku yang terasa pahit menjadi manis. Kehidupanku terasa hampakah, kosongkah? Boleh jadi itu karena kehidupanku tanpa Allah. Tetapi bersama Allah, kasih-Nya mengisi kehidupanku dengan banyak pengalaman-pengalaman yang indah. Doa kepada Allah kehidupanku. Kehidupanku terasa sulitkah? Itu karena kehidupanku tanpa Allah. Tetapi bersama Allah, Dia, Allah, memampukan kita mengatasi tiap-tiap kesulitan dalam kehidupanku. Kehidupanku terasa sesakkah? Terasa menyesakkankah? Itu karena kehidupanku tanpa Allah. Tetapi bersama Allah, Allah memberi kelegaan kepadaku. Kelegaan untuk mengatasi rasa sesak dalam hidup ini, dalam hati ini. Kehidupanku gagalkah? Itu karena tanpa Allah. Tetapi bersama Allah, Dia mengubahkan kegagalan kita menjadi sukses, menjadi kesuksesan bagi kita. Kehidupanku terasa sunyikah? Itu karena kehidupanku tanpa Allah. Tetapi bersama dengan Allah, Allah memberikan kepada kehidupanku ini gairah, sehingga kita dalam kehidupan ini bergairah, ganti rasa sunyi. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sadarilah dan pastikan Allah kita, Allah saya, Allah Anda semua, itu adalah Allah kehidupanku. Kehidupanku jadi berguna bersama Tuhan, kehidupan kita jadi berarti, kehidupan kita bisa jadi sangat berguna, jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita betul-betul menyadari Allah adalah Allah kehidupanku. Kehidupanku menjadi begitu menarik perhatian. Kalau orang bisa menyaksikan betapa indahnya kehidupan kita ini, orang akan bertanya, rahasia apa sehingga aku melihat kehidupanmu itu begitu luar biasa, begitu memukau. Baru kita punya kesempatan bersaksi kepada orang lain. Allah itu adalah Allah kehidupanku. Allah ada dalam kehidupanku. Sehingga kehidupanku boleh jadi berkat bagi orang lain. Sehingga kehidupanku bisa membawa pengaruh positif, berdampak positif bagi orang lain. Allah kehidupanku. Tuhan memberkati kita. Kiranya pada malam hari ini kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala sekali lagi berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba-Mu. Hamba-Mu cuma bisa menabur firman ini, tapi Tuhan yang menumbuhkan firman itu dan menanamkan firman itu dalam hati semua kami. Tidak ada firman Tuhan yang gagal, tapi firman Tuhan pasti akan berhasil dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Kami yang menaruh kepercayaan terhadap firman-Mu. Firman-Mu membawa keubahan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Kalau dulu kehidupan kami amburadul barangkali tanpa Allah,
Kehidupan kami porak-poranda tanpa Allah. Sekarang kehidupan kami akan jadi lain. Semenjak kami boleh menyadari Allah kehidupanku, itu menjadi pengalaman kami. Tuhan, hidup kami akan berubah. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan malam ini. Tuhan memberkati kami, memberkati semua kami. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang ada di rumah, di tempat saudara masing-masing, minggu yang akan datang, minggu depan, tanggal 4 Oktober adalah minggu pertama kita akan menggunakan perjamuan kudus bersama-sama. Siapkan hati kita untuk menghadapi kebaktian perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa lagi pada kebaktian online minggu pagi pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan memberkati kita. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sukacita Rohmu hadir.